Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu rahasia sederhana yang dapat menjaga tubuh dan jiwa kita dari beragam penyakit. Bukan obat, bukan ramuan herbal, melainkan sebuah kata yang sering kita ucapkan sehari-hari. Sebuah kata yang begitu ringan di lisan, tapi memiliki bobot luar biasa dalam menyehatkan batin dan fisik kita. Rahasia itu ada pada kekuatan istighfar. Dalam video ini, kita akan membongkar korelasi mengejutkan antara istighfar dan kesehatan. Menyelaminya dari 3 dimensi utama dalam Islam: syariat, hakikat, hingga makrifat. Kita akan melihat bagaimana permohonan ampunan yang tulus bukan hanya menghapus dosa, tapi juga menjadi terapi spiritual dan fisik yang tak terduga. Mari kita mulai perjalanan ini dari pemahaman paling dasar, lalu meresap ke dalam dimensi batin, hingga mencapai kesadaran tertinggi tentang hakikat istighfar. Siapkan hati dan pikiran Anda, karena apa yang akan kita bahas mungkin akan mengubah cara pandang Anda tentang makna kesehatan yang sesungguhnya. Memahami istighfar dari sisi syariat. Istighfar secara harfiah adalah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah perintah ilahi yang diulang dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Secara syariat, istighfar adalah ritual pengakuan dosa dan penyesalan yang tulus. Sebuah langkah awal untuk kembali ke jalan yang benar. Setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan, baik disengaja maupun tidak, dan istighfar adalah mekanisme yang Allah berikan untuk membersihkan diri dari kekotoran spiritual tersebut. Dengan mengucapkan astagfirullah, kita secara sadar mengakui kelemahan diri di hadapan Sang Maha Kuasa. Lebih dari sekadar kata, istighfar merupakan bentuk ketaatan dan ketundukan. Saat seseorang beristighfar, ia sedang menaati perintah Tuhannya, sebuah tindakan yang membawa berkah dan rahmat. Ketaatan ini menciptakan kedamaian dalam jiwa karena seseorang merasa dekat dengan penciptanya. Perasaan ini secara langsung mengurangi tingkat stres dan kecemasan, 2 faktor pemicu utama berbagai penyakit fisik. Stres yang berkepanjangan dapat melemahkan sistem imun, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan masalah pencernaan. Istighfar menjadi penawarnya. Dalam pandangan syariat, istighfar juga menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Banyak orang mengaitkan rezeki hanya dengan harta benda, padahal kesehatan adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Ketika kita tulus memohon ampunan, Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan, termasuk rezeki berupa kesehatan prima. Rezeki juga bisa berupa hati yang lapang, keluarga yang harmonis, dan waktu yang berkah. Semua itu adalah faktor yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Secara kontekstual, istighfar mengajarkan kita untuk tidak sombong. Manusia modern seringkali merasa mampu mengontrol segalanya, termasuk kesehatan mereka sendiri. Tapi istighfar mengingatkan bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari kita. Pengakuan atas ketidakmampuan ini membuat kita lebih pasrah dan menerima sebuah sikap yang penting untuk mengurangi ketegangan batin. Seringkali penyakit datang karena kita terlalu menolak kenyataan atau takdir yang tidak sesuai harapan. Istighfar membantu kita berdamai dengan takdir. Aspek syariat istighfar juga menekankan pada konsistensi. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah teladan utama yang beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, meskipun beliau adalah seorang yang maksum, terjaga dari dosa. Ini menunjukkan bahwa istighfar bukan hanya untuk mereka yang merasa berdosa besar, melainkan sebuah kebutuhan spiritual harian untuk menjaga kebersihan jiwa. Rutinitas ini membentuk kebiasaan baik yang berdampak positif pada disiplin diri dan kestabilan emosi. Istighfar adalah permulaan dari sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Ini adalah fondasi yang kokoh sebelum kita melangkah lebih jauh ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Tanpa memahami syariatnya, makna istighfar hanya akan menjadi hampa. Istighfar adalah cara kita membersihkan data-data negatif yang terekam dalam jiwa. Layaknya membersihkan cache pada perangkat digital, istighfar adalah pembersih spiritual yang membuat jiwa kita bekerja lebih optimal. Jadi, dari sisi syariat, istighfar adalah ritual sederhana yang membawa manfaat luar biasa. Ia bukan hanya sekadar amalan agama, melainkan sebuah praktik nyata
yang memberikan dampak positif bagi kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Ini adalah langkah pertama menuju penyembuhan yang holistik. Istighfar sebagai penawar racun jiwa. Jika dosa diibaratkan sebagai racun yang mengotori jiwa, maka istighfar adalah penawarnya yang paling ampuh. Dosa dalam pengertian hakiki bukan hanya perbuatan salah secara moral atau hukum, melainkan juga setiap pikiran, perasaan, dan niat buruk yang merusak ketenangan batin. Dosa menciptakan gumpalan-gumpalan negatif dalam hati yang secara perlahan meracuni seluruh sistem tubuh, menyebabkan ketidakseimbangan emosional dan fisik. Istighfar bekerja langsung pada inti masalah ini. Pikiran negatif seperti dendam, iri hati, dan kebencian adalah manifestasi dari racun tersebut. Perasaan-perasaan ini memicu respon stres pada tubuh, melepaskan hormon seperti kortisol yang jika berlebihan dapat merusak organ-organ vital. Seseorang yang menyimpan dendam cenderung memiliki tekanan darah tinggi, sedangkan orang yang iri hati sering merasa gelisah dan tidak puas. Istighfar membantu kita melepaskan semua beban emosional ini. Istighfar secara hakikat adalah pengakuan tulus akan semua ketidaksempurnaan ini. Dan dengan demikian, kita memohon ampunan untuk membersihkan hati kita dari semua kotoran tersebut. Proses ini adalah bentuk terapi psikologis yang sangat mendalam. Saat kita mengucapkan istighfar, kita sedang melatih diri untuk melepaskan, memaafkan, dan menerima. Melepaskan dendam, memaafkan kesalahan orang lain, dan menerima kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Pada level batin, istighfar adalah proses pembongkaran blokade spiritual. Blokade ini menghalangi aliran energi positif dalam diri dan menghambat koneksi kita dengan Sang Ilahi. Ketika blokade ini dibongkar, jiwa kita menjadi lebih ringan, lebih lapang, dan lebih terbuka untuk menerima kebaikan. Kelapangan hati ini secara langsung tercermin dalam kondisi fisik yang lebih sehat. Rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam juga merupakan racun bagi jiwa. Istighfar memberikan kita jalan keluar dari lingkaran setan ini. Ia tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga membersihkan rasa bersalah yang menggerogoti. Dengan beristighfar, kita menyadari bahwa Allah Maha Pengampun dan kasih sayangnya lebih luas dari kesalahan kita. Kesadaran ini menciptakan ketenangan yang luar biasa. Pengaruh istighfar pada tingkat hakikat juga terlihat dari kemampuannya untuk menumbuhkan rasa syukur. Saat seseorang beristighfar, ia akan lebih menyadari betapa banyak nikmat yang telah Allah berikan, bahkan di tengah-tengah kesalahannya. Rasa syukur yang tulus adalah antidepresan alami yang paling kuat. Ia mengubah fokus kita dari kekurangan menjadi keberlimpahan. Jadi, istighfar adalah penawar racun jiwa. Ia membersihkan emosi negatif, membongkar blokade spiritual, dan memberikan ketenangan batin yang menjadi pondasi bagi kesehatan fisik. Ia adalah kunci untuk menyembuhkan luka-luka batin yang seringkali menjadi akar dari penyakit yang tampak di luar. Terapi spiritual untuk penyakit hati. Penyakit fisik seringkali hanyalah manifestasi dari penyakit hati. Hati di sini bukanlah organ pemompa darah, melainkan pusat kesadaran, tempat bersemayamnya emosi dan niat. Penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, dan ria, pamer, adalah sumber dari segala kekacauan batin. Ketika hati sakit, tubuh pun akan bereaksi dengan berbagai cara, mulai dari stres kronis hingga gangguan autoimun. Istighfar adalah terapi spiritual yang menyembuhkan penyakit-penyakit ini dari akarnya. Proses istighfar adalah sebuah operasi batin. Saat kita mengucapkan astagfirullah, kita sedang memohon kepada Allah untuk membersihkan hati kita dari segala noda. Ini adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu membersihkan hati sendiri. Kita butuh pertolongan ilahi. Pengakuan ini adalah langkah pertama yang paling krusial dalam penyembuhan. Tanpa mengakui penyakit, tidak mungkin ada penyembuhan. Istighfar bekerja dengan cara mengikis sifat-sifat buruk secara perlahan. Sifat sombong, misalnya, berakar dari perasaan superioritas. Ketika seseorang beristighfar, ia sedang menundukkan dirinya di hadapan Allah,
menyadari bahwa semua kebaikan datang darinya dan semua keburukan datang dari dirinya sendiri. Penundukan ini secara otomatis merontokkan rasa sombong. Hati yang tulus beristighfar akan menjadi hati yang lebih rendah hati. Rasa iri dan dengki adalah racun lain yang dapat dibersihkan dengan istighfar. Perasaan ini muncul ketika kita merasa Allah tidak adil dalam membagikan rezeki atau nikmat. Istighfar mengingatkan kita bahwa semua takdir berada di tangannya dan setiap orang memiliki jalannya sendiri. Dengan beristighfar, kita belajar untuk lebih fokus pada diri sendiri dan membersihkan niat, bukan lagi membandingkan diri dengan orang lain. Perasaan damai dan puas akan menggantikan iri hati. Selain itu, istighfar adalah praktik pemurnian niat. Banyak dari kita melakukan kebaikan dengan niat terselubung, seperti ingin dipuji atau diakui. Niat yang tidak murni ini disebut riya, dan ia adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Ketika kita beristighfar, kita memohon ampunan atas niat-niat yang tidak lurus ini. Proses ini secara bertahap mengembalikan niat kita untuk semata-mata mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Kesadaran akan penyakit hati adalah langkah penting dalam perjalanan spiritual. Istighfar adalah alat diagnostik dan sekaligus obatnya. Dengan rutin beristighfar, kita dilatih untuk peka terhadap kondisi hati kita, mengenali kapan ia sedang sakit dan segera mengobatinya. Ini adalah bentuk perawatan diri spiritual yang paling esensial. Penyembuhan batin yang dihasilkan oleh istighfar ini akan terpancar keluar. Wajah yang bersih dari penyakit hati akan memancarkan ketenangan, kata-kata yang keluar akan lebih lembut, dan interaksi dengan orang lain akan lebih positif. Kebaikan ini menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesehatan kita, baik secara mental maupun fisik. Mengurai emosi negatif dengan kekuatan istighfar. Emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih adalah bagian tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Namun, jika dibiarkan tanpa kendali, emosi-emosi ini bisa menjadi bom waktu yang merusak kesehatan. Secara ilmiah, emosi negatif memicu respons fight or flight yang berlebihan, membanjiri tubuh dengan hormon stres. Istighfar menawarkan sebuah metode untuk mengurai dan meredakan gejolak emosi ini. Ini adalah praktik mindfulness Islami yang paling efektif. Saat kita dilanda amarah, istighfar menjadi jembatan untuk menenangkan diri. Marah seringkali berakar dari ego yang terluka atau harapan yang tidak terpenuhi. Mengucapkan astagfirullah saat marah adalah tindakan sadar untuk menarik diri dari emosi sesaat dan memohon ampunan atas ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Proses ini mengubah fokus dari luar, penyebab amarah, ke dalam kondisi hati kita sendiri. Ia adalah pengalihan perhatian yang menenangkan. Istighfar juga sangat ampuh untuk mengatasi kecemasan. Kecemasan adalah ketakutan akan masa depan, sebuah bentuk ketidakpercayaan pada takdir Allah. Ketika kita beristighfar, kita sedang mengakui kelemahan kita dan menyerahkan segala urusan kepada Sang Maha Pengatur. Kesadaran ini memberikan perasaan lega yang luar biasa. Kita tidak lagi merasa harus mengontrol segalanya, karena kita tahu ada zat yang jauh lebih maha kuasa yang mengurus urusan kita. Rasa sedih yang mendalam juga dapat diringankan dengan istighfar. Kesedihan seringkali datang dari perasaan kehilangan atau kekecewaan. Istighfar adalah cara kita meluapkan perasaan ini kepada Allah. Ini adalah bentuk curahan hati yang paling tulus, di mana kita memohon ampunan atas ketidakridaan kita terhadap takdir dan sekaligus memohon kekuatan untuk melaluinya. Allah adalah satu-satunya tempat kita bisa mengadu tanpa penghakiman. Istighfar mengajarkan kita untuk tidak terlalu larut dalam emosi. Ia adalah rem spiritual yang mencegah kita dari terjerumus terlalu dalam. Dengan membiasakan diri beristighfar, kita melatih otak kita untuk merespons emosi negatif dengan kesadaran dan ketenangan, bukan dengan reaksi impulsif. Ini adalah salah satu bentuk kecerdasan emosional yang diajarkan oleh Islam. Pembersihan emosi ini tidak berarti kita menjadi tanpa emosi, melainkan kita menjadi tuan atas emosi kita, bukan budaknya. Istighfar membantu kita mengelola dan menyalurkan emosi
dengan cara yang sehat. Kita boleh merasa sedih atau marah, tapi kita tidak boleh membiarkan perasaan itu mengendalikan hidup kita dan merusak kesehatan. Jadi istighfar adalah alat praktis untuk mengurai emosi negatif yang terpendam. Ini adalah metode yang sederhana namun powerful untuk mencapai ketenangan batin yang menjadi prasyarat untuk kesehatan fisik yang optimal. Menghadirkan ketenangan batin melalui istighfar. Ketenangan batin adalah salah satu kebutuhan mendasar manusia dan ketiadaannya adalah penyebab utama dari berbagai penyakit modern. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tuntutan ini, menemukan ketenangan menjadi tantangan tersendiri. Istighfar adalah kunci yang membuka pintu menuju ketenangan batin yang sejati. Ia menciptakan ruang hening di dalam diri kita, tempat di mana kita dapat terhubung kembali dengan Sang Pencipta dan diri kita sendiri. Ketika kita beristighfar, kita secara sadar menghentikan pikiran-pikiran yang kacau dan mengalihkan fokus pada satu titik, permohonan ampunan kepada Allah. Ini adalah bentuk meditasi Islami yang sangat efektif. Setiap kali kita mengucapkan astagfirullah, kita sedang melepaskan satu beban, satu kekhawatiran, dan satu penyesalan. Proses berulang ini secara bertahap mengosongkan pikiran dari kebisingan yang mengganggu. Ketenangan batin yang dihasilkan dari istighfar juga datang dari rasa aman yang kita dapatkan. Ketika kita menyadari bahwa dosa-dosa kita diampuni, beban spiritual yang menekan akan terangkat. Perasaan ringan ini memberikan rasa aman dan nyaman. Kita tidak lagi dihantui oleh rasa bersalah atau ketakutan akan azab. Rasa aman ini sangat krusial bagi kesehatan mental. Istighfar mengajarkan kita tentang penerimaan. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa berdamai dengannya. Dengan beristighfar, kita menerima bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan bahwa Allah Maha Penerima Taubat. Penerimaan ini adalah fondasi dari ketenangan. Kita berhenti melawan diri sendiri dan mulai menerima diri apa adanya sambil terus berusaha menjadi lebih baik. Selain itu, istighfar adalah sebuah praktik yang menguatkan hubungan vertikal kita dengan Allah. Hubungan yang kuat ini memberikan kita sandaran yang kokoh di tengah badai kehidupan. Ketika kita tahu bahwa ada zat yang selalu mendengarkan dan mengampuni, kita tidak akan merasa sendirian atau putus asa. Keterhubungan ini menciptakan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Ketenangan yang dihasilkan oleh istighfar ini memiliki efek domino yang positif. Hati yang tenang akan membuat pikiran lebih jernih, napas menjadi lebih teratur, dan tubuh menjadi lebih rileks. Semua ini berkontribusi pada kesehatan fisik yang lebih baik, stres yang berkurang, tidur yang lebih nyenyak, dan sistem imun yang lebih kuat adalah bonus dari ketenangan batin. Jadi, istighfar bukanlah sekadar ritual, melainkan sebuah jalan menuju ketenangan. Ia adalah praktik yang memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan hidup dengan hati yang damai. Dengan membiasakan diri beristighfar, kita tidak hanya menyembuhkan diri, tapi juga membangun benteng ketenangan yang tak tergoyahkan. Menemukan Sang Pencipta dalam diri. Istighfar pada puncaknya bukanlah lagi sekadar permohonan ampunan, melainkan sebuah jembatan menuju makrifat, yaitu pengenalan diri dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di level ini, istighfar menjadi sebuah kesadaran penuh bahwa kita adalah hamba yang lemah, butuh kepadanya dalam setiap tarikan napas. Ia bukan lagi praktik lisan, tapi sebuah keadaan batin yang terus-menerus. Pada tingkatan makrifat, kita menyadari bahwa setiap kesalahan yang kita lakukan adalah manifestasi dari jauhnya kita dari Allah. Dosa bukanlah sekadar pelanggaran aturan, melainkan sebuah jarak yang tercipta antara hamba dan Rabb-Nya. Istighfar adalah tindakan untuk memperpendek jarak tersebut, sebuah kerinduan untuk kembali kepadanya. Ini adalah esensi dari taubat yang sesungguhnya. Kesadaran makrifat ini mengubah total cara kita memandang istighfar. Ia menjadi sebuah dialog intim antara jiwa dan Tuhannya. Setiap astagfirullah adalah bisikan dari hati yang rindu, sebuah pengakuan akan kelemahan dan keterbatasan.
Melalui dialog ini, hati kita menjadi lebih peka, lebih lembut, dan lebih mudah merasakan kehadiran ilahi dalam setiap aspek kehidupan. Perasaan ini membawa kedamaian yang mendalam. Dalam konteks kesehatan, makrifat yang dicapai melalui istighfar memberikan perspektif baru tentang penyakit. Penyakit tidak lagi dipandang sebagai musibah semata, melainkan sebagai sebuah isyarat, sebuah cara Allah untuk mengingatkan kita agar kembali kepadanya. Ia adalah panggilan untuk beristighfar dan membersihkan diri. Dengan pandangan ini, kita tidak lagi mengutuk penyakit, melainkan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Istighfar di level ini adalah terapi spiritual tertinggi. Ia tidak hanya menyembuhkan penyakit, melainkan juga menyembuhkan kesadaran kita tentang hidup. Ketika kita sadar bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan spiritual, dan bahwa setiap cobaan adalah bagian dari rencana ilahi, kita akan lebih pasrah dan ikhlas. Sikap ini sangat vital untuk penyembuhan. Pengenalan diri melalui istighfar adalah penemuan jati diri yang hakiki. Kita sadar bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan pertolongannya. Kesadaran ini membebaskan kita dari beban ekspektasi dan kesempurnaan yang tidak realistis. Kita menjadi lebih otentik dan lebih menerima diri sendiri dengan segala kekurangan yang ada. Jadi istighfar adalah tangga menuju ma'rifat. Ia adalah praktik yang membawa kita dari pemahaman syariat yang dangkal menuju kesadaran yang mendalam akan diri dan Sang Pencipta. Ia menyembuhkan bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa kita dari akar-akarnya, menjadikannya lentera yang memancarkan cahaya ilahi. Penyakit sebagai jembatan untuk mendekat kepadanya. Dalam pandangan makrifat, penyakit bukanlah hukuman, melainkan sebuah jembatan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Istighfar menjadi kunci untuk menyeberangi jembatan ini. Ketika tubuh sakit, pikiran cenderung lebih hening, dan hati lebih mudah tersentuh. Momen-momen ini adalah kesempatan emas untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Penyakit menjadi pengingat yang menyentuh jiwa. Orang yang tulus beristighfar saat sakit akan menyadari bahwa penderitaan fisik adalah cara Allah membersihkan dosa-dosanya. Rasa sakit yang dirasakan menjadi kafarat, penghapus dosa. Kesadaran ini mengubah penderitaan menjadi sebuah ibadah, sebuah momen yang bernilai tinggi di sisi Allah. Ia tidak lagi mengeluh, melainkan bersyukur atas kesempatan ini untuk membersihkan diri. Istighfar saat sakit juga menjadi bentuk tawakal, pasrah, yang paling tinggi. Kita menyadari bahwa penyembuhan sepenuhnya ada di tangan Allah. Kita melakukan usaha dengan berobat, namun hati kita sepenuhnya berserah kepadanya. Sikap pasrah ini mengurangi kecemasan dan ketakutan akan kematian atau ketidakmampuan yang seringkali memperburuk kondisi fisik. Hati yang tenang akan mempercepat proses penyembuhan. Dalam konteks makrifat, istighfar adalah bisikan hati yang mengakui kelemahan di hadapan kebesaran Allah. Saat sakit, kita menyadari betapa rapuhnya tubuh ini. Kesadaran ini membawa kita pada pengenalan yang lebih dalam terhadap kuasa Allah yang tak terbatas. Kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri sendiri, melainkan sepenuhnya bergantung kepadanya. Ketergantungan ini adalah inti dari kehambaan. Penyakit juga menjadi momen untuk introspeksi mendalam. Istighfar membantu kita melihat ke dalam diri, meninjau kembali kesalahan-kesalahan yang telah lalu, dan memperbaiki niat di masa depan. Kita menyadari bahwa penyakit bisa jadi datang karena ketidakseimbangan dalam hidup kita, baik secara spiritual maupun fisik. Ini adalah panggilan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan diri sendiri. Melalui istighfar saat sakit, kita belajar tentang arti sabar. Sabar bukanlah pasif, melainkan sebuah kekuatan aktif untuk menerima takdir dengan hati yang lapang. Istighfar adalah ungkapan dari kesabaran ini, di mana kita mengakui ketidakmampuan kita dan memohon pertolongannya. Kesabaran ini membuahkan pahala yang tidak terhingga. Jadi penyakit bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah titik balik. Istighfar adalah kunci untuk mengubah penyakit menjadi sarana penyembuhan spiritual dan fisik. Ia adalah alat yang mengubah penderitaan menjadi pahala dan kelemahan menjadi kekuatan yang datang dari keterhubungan dengan Sang Pencipta.
Mengamalkan istighfar untuk menarik energi positif. Istighfar adalah praktik spiritual yang dapat menarik energi positif ke dalam kehidupan kita. Dalam perspektif ma'rifat dan tauhid, segala sesuatu di alam semesta ini adalah manifestasi dari energi ilahi. Dosa dan emosi negatif adalah blokade yang menghalangi aliran energi positif ini. Istighfar berfungsi sebagai pembersih yang menghilangkan hambatan tersebut, memungkinkan energi kebaikan dan keberkahan mengalir dengan lancar ke dalam jiwa dan raga. Ketika kita beristighfar, kita sedang menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahi. Frekuensi ini penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan keberkahan. Semakin sering kita beristighfar dengan tulus, semakin kuat resonansi kita dengan frekuensi ini. Hasilnya kita akan lebih mudah menarik hal-hal positif ke dalam hidup, termasuk orang-orang yang baik, kesempatan-kesempatan yang berkah, dan tentunya kesehatan yang prima. Energi positif yang masuk ke dalam diri kita akan memengaruhi setiap sel dalam tubuh. Pikiran yang jernih dan hati yang bersih dari kekotoran akan menciptakan kondisi ideal bagi tubuh untuk menyembuhkan diri. Stres dan kecemasan yang merupakan energi negatif akan terurai. Sistem imun akan menguat dan proses regenerasi sel akan berjalan lebih efisien. Istighfar adalah salah satu cara untuk menciptakan kondisi internal yang mendukung penyembuhan alami. Istighfar juga membantu kita melepaskan energi yang terpendam. Seringkali trauma masa lalu atau emosi yang tidak terkelola menciptakan energi stagnan dalam tubuh yang memicu penyakit. Dengan beristighfar, kita secara sadar memohon ampunan untuk semua kesalahan dan luka batin yang telah kita simpan. Proses ini melepaskan energi-energi stagnan tersebut, memungkinkan kita untuk bergerak maju dengan lebih ringan. Selain itu, istighfar memiliki efek pada lingkungan di sekitar kita. Hati yang tenang dan dipenuhi energi positif akan memancarkan aura yang baik. Ini akan menciptakan suasana yang damai di rumah, di tempat kerja, dan dalam interaksi sosial. Lingkungan yang positif sangat penting untuk menjaga kesehatan mental dan fisik. Istighfar adalah langkah pertama untuk membangun lingkungan yang sehat, dimulai dari diri sendiri. Istighfar adalah praktik yang mengubah vibrasi diri kita. Ia adalah meditasi yang mengangkat jiwa dari frekuensi rendah, takut, sedih, marah, ke frekuensi yang lebih tinggi, damai, syukur, cinta. Pergeseran vibrasi ini adalah kunci untuk menarik kebaikan dan menjauhi keburukan, termasuk penyakit. Jadi istighfar bukan hanya tentang memohon ampunan, melainkan juga tentang menarik energi positif ilahi. Ini adalah praktik yang memberdayakan kita untuk menjadi magnet bagi kebaikan dan kesehatan. Menjadikan istighfar sebagai gaya hidup. Menjadikan istighfar sebagai bagian tak terpisahkan dari gaya hidup adalah kunci untuk merasakan manfaatnya secara maksimal. Ini bukan hanya tentang mengucapkannya saat kita melakukan kesalahan, tapi menjadikannya sebagai napas spiritual yang terus-menerus. Dengan konsistensi, istighfar akan menjadi sebuah kebiasaan yang memberdayakan. Mulailah dengan menetapkan target harian. Misalnya, 100 kali istighfar di pagi hari, 100 kali di sore hari. Lakukan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar menghitung. Setiap kali mengucapkan Astaghfirullah, rasakan maknanya. Rasakan bagaimana beban dosa-dosa kecil terangkat dari pundak Anda. Bagaimana hati Anda menjadi lebih ringan. Latihan ini akan melatih otot spiritual Anda. Integrasikan istighfar ke dalam aktivitas sehari-hari. Ketika Anda terjebak macet, saat sedang menunggu, atau sebelum tidur, jadikan itu sebagai momen untuk beristighfar. Ini adalah cara sederhana untuk memanfaatkan waktu luang Anda untuk hal yang bermanfaat. Istighfar di momen-momen ini akan mengubah frustrasi menjadi ketenangan dan kekhawatiran menjadi harapan. Latih diri Anda untuk beristighfar tidak hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati dan tindakan. Istighfar dengan hati adalah dengan menyesali perbuatan yang salah. Istighfar dengan tindakan adalah dengan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 3 level istighfar ini, lisan, hati, dan tindakan, adalah kunci untuk transformasi yang sejati. Ajak keluarga Anda untuk membiasakan istighfar bersama.
Mulailah dari hal kecil, seperti beristighfar sebelum makan atau setelah sholat. Lingkungan yang mendukung akan membuat praktik ini lebih mudah dilakukan. Ini adalah investasi spiritual yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh anggota keluarga, menciptakan rumah yang penuh kedamaian. Istighfar juga bisa menjadi solusi untuk konflik interpersonal. Sebelum merespons kemarahan orang lain, cobalah untuk beristighfar. Ini akan memberikan Anda jeda untuk menenangkan diri dan merespons dengan bijaksana, bukan dengan emosi. Istighfar di sini adalah alat untuk menjaga harmoni dalam hubungan. Menjadikan istighfar sebagai gaya hidup adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana kita merasa malas atau lupa. Penting untuk tidak menyerah. Setiap usaha kecil untuk kembali beristighfar adalah kemenangan spiritual. Jadi mulailah sekarang. Jangan tunggu sampai Anda sakit atau terkena musibah. Jadikan istighfar sebagai praktik harian Anda. Dan rasakan bagaimana ia mengubah hidup Anda secara perlahan, tapi pasti. Manifestasi fisik dari penyembuhan spiritual. Kesehatan yang sejati adalah hasil dari harmoni antara jiwa dan raga. Penyembuhan spiritual yang kita dapatkan dari istighfar akan termanifestasi dalam kondisi fisik yang lebih baik. Ini bukanlah sekadar janji, melainkan sebuah keniscayaan karena jiwa dan raga saling terhubung. Hati yang bersih dari penyakit seperti iri dan dendam akan mengurangi produksi hormon stres, yang secara langsung berdampak positif pada sistem kardiovaskular. Tekanan darah akan lebih stabil dan risiko penyakit jantung akan menurun. Hati yang damai adalah jantung yang sehat. Ketenangan batin yang dihasilkan dari istighfar akan meningkatkan kualitas tidur. Tidur adalah salah satu faktor terpenting dalam proses penyembuhan dan regenerasi sel tubuh. Saat kita tidur nyenyak, tubuh memiliki kesempatan untuk memperbaiki kerusakan, menguatkan sistem imun, dan memulihkan energi. Istighfar adalah kunci untuk tidur yang pulas. Istighfar juga dapat meningkatkan sistem imun. Stres kronis adalah penyebab utama dari sistem imun yang lemah. Ketika istighfar mengurangi stres, sistem imun kita akan bekerja lebih optimal, membuat kita lebih kebal terhadap infeksi dan penyakit. Ini adalah benteng pertahanan alami tubuh kita. Tubuh yang sehat juga memerlukan pikiran yang jernih. Istighfar membantu membersihkan pikiran dari kekacauan, yang pada gilirannya meningkatkan fungsi kognitif. Kita akan lebih mudah fokus, lebih kreatif, dan memiliki daya ingat yang lebih baik. Istighfar adalah nutrisi bagi otak. Secara keseluruhan, istighfar adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan holistik. Ia menyembuhkan dari dalam, dari inti spiritual kita, dan manifestasi penyembuhannya terlihat di luar. Wajah yang tenang, senyuman yang tulus, dan energi yang positif adalah tanda-tanda dari hati yang sehat. Tidak ada obat yang lebih ampuh dari istighfar. Ia adalah resep ilahi yang tidak memiliki efek samping. Ia bekerja secara lembut namun mendalam, menyembuhkan luka-luka yang paling dalam, dan mengembalikan keseimbangan yang hilang. Jadi kesehatan yang sejati bukanlah tanpa penyakit, melainkan kemampuan untuk menjalani hidup dengan hati yang damai dan jiwa yang bersih. Istighfar adalah rahasia untuk mencapai kondisi itu. Jadi mari kita rangkum. Istighfar adalah penawar dosa dari sisi syariat, pembersih jiwa dari dimensi hakikat, dan jembatan menuju makrifat yang menghubungkan kita kembali dengan Sang Pencipta. Ia adalah praktik sederhana yang membawa dampak luar biasa bagi kesehatan jiwa dan raga. Mulailah dengan langkah kecil. Jadikan istighfar sebagai rutinitas harian Anda, lakukan dengan kesadaran penuh dan rasakan perubahannya. Biarkan ia menjadi rahasia Anda untuk menjaga diri, bukan hanya dari penyakit, tapi dari segala kekotoran yang menghalangi Anda untuk hidup dalam kedamaian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita, menyembuhkan hati dan raga kita, dan memberikan kita kekuatan untuk terus beristighfar. Semoga video ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.